Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Utami dari kelas Akuntansi Manajemen R10. Saya ingin menjawab soal diskusi online pertemuan keempat yang diberikan oleh Bu Muhani mengenai analisis varian. Soalnya yaitu, menurut kalian metode mana yang lebih baik dari 5 model analisis selisih biaya overhead pabrik? Dan sebutkan contoh penggunaannya untuk setiap metode. Baik, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai selisih biaya overhead pabrik. Selisih biaya overhead pabrik ini berbeda dengan perhitungan selisih biaya produksi langsung yang telah diuraikan. Di dalam perhitungannya, tarif biaya overhead pabrik menggunakan kapasitas normal. Sedangkan pembebanan biaya overhead pabrik untuk produk menggunakan kapasitas sesungguhnya yang dicapai. Di dalam perusahaan yang menggunakan sistem biaya standar, analisis selisih biaya overhead pabrik dipengaruhi oleh kapasitas standar. Ada 5 model analisis selisih biaya overhead pabrik, yaitu yang pertama ini model satu selisih. Di dalam model ini, selisih biaya overhead pabrik dihitung dengan cara mengurangi biaya overhead pabrik dengan tarif standar pada kapasitas standar dengan biaya overhead pabrik sesungguhnya. Selanjutnya, model dua selisih. Model satu selisih yang dipecah menjadi dua bagian, selisih terkendali dan selisih volume. Selisih terkendali, perbedaan biaya overhead sesungguhnya dengan biaya overhead yang dianggarkan pada kapasitas standar. Sedangkan selisih volume, perbedaan antara biaya overhead yang dianggarkan pada jam standar dengan biaya overhead yang dibebankan kepada produk dengan tarif standar. Selanjutnya metode tiga selisih, yaitu metode satu selisih yang dipecah menjadi tiga, selisih pengeluaran, selisih kapasitas, dan selisih efisiensi. Selisih pengeluaran ini, perbedaan biaya overhead pabrik sesungguhnya dengan biaya overhead yang dibebankan atau dianggarkan kepada produk kapasitas sesungguhnya dengan biaya standar. Selisih kapasitas itu perbedaan antara overhead pabrik yang dianggarkan pada kapasitas sesungguhnya dengan overhead pabrik yang dibebankan pada produk kapasitas sesungguhnya. Sedangkan selisih efisiensi, tarif biaya overhead pabrik dikalikan dengan selisih antara kapasitas standar dengan kapasitas sesungguhnya. Yang terakhir, model 4 selisih. Model 4 selisih ini merupakan model satu selisih yang dipecah menjadi 4. Selisih pengeluaran, selisih kapasitas, selisih efisiensi tetap, dan selisih efisiensi variabel. Perhitungan selisih pengeluaran dan selisih kapasitas sama seperti perhitungan pada model 3 selisih. Sedangkan selisih efisiensi tetap dihitung dengan rumus jam kerja standar dikurang jam kerja sesungguhnya dikali tarif overhead pabrik tetap standar. Sedangkan selisih efisiensi variabel dihitung dengan rumus jam kerja standar dikurang jam kerja sesungguhnya dikali tarif overhead pabrik variabel standar. Jadi, dari semua model selisih biaya overhead pabrik yang sudah saya sebutkan tadi, itu memiliki keunggulan masing-masing. Dan menurut saya, lebih baik menggunakan model satu selisih. Kenapa? Karena lebih simpel dan tidak banyak langkah atau step dalam perhitungannya, yaitu dengan cara mengurangkan biaya overhead pabrik sesungguhnya dengan biaya overhead pabrik yang dibebankan. Selanjutnya, sebutkan contoh penggunaannya untuk setiap metode. Jadi saya punya satu soal mengenai contoh penggunaannya untuk setiap metode. Oke, mari kita jawab. Pertama, menggunakan model satu selisih. Biaya overhead pabrik sesungguhnya sebesar 3.650.000 dikurangkan dengan biaya overhead pabrik yang dibebankan, yaitu 250 dikali 20 jam dikali 700 yang hasilnya 3.500.000 yang merupakan selisih total biaya overhead pabrik. Selanjutnya, model 2 selisih. Model 2 selisih ini model satu selisih yang dipecah menjadi dua, yaitu selisih terkendali dan selisih volume. Di selisih terkendali ini, biaya overhead pabrik sesungguhnya 3.650.000 dikurang biaya overhead pabrik tetap pada kapasitas normal, yaitu 5.200 dikali 300 sebesar 1.560.000 dikurang biaya overhead pabrik variabel sesungguhnya sebesar
2.090.000 dan dikurang biaya overhead pabrik variabel pada jam standar yaitu 5.000 dikali 400 sebesar 2 juta yang hasilnya 90.000. Sedangkan selisih volume yaitu jam tenaga kerja pada kapasitas normal sebesar 5.200 jam dikurang jam tenaga kerja standar sebesar 5.000 jam, maka selisihnya 200 jam. Lalu tarif BOP tetap yaitu 300 per jam, maka selisih volume 60.000 dari mana? Dari selisih volume dikali tarif BOP per jam, 200 dikali 300, maka hasilnya 60.000. Jika digabung antara biaya terkendali dan biaya volume, 90.000 dan 60.000 sama dengan 150.000. Hasilnya sama seperti menggunakan model satu selisih. Selanjutnya menggunakan model 3 selisih, yaitu model satu selisih yang dipecah menjadi 3. Selisih pengeluaran, selisih kapasitas, dan selisih efisiensi. Di selisih pengeluaran, biaya overhead pabrik sesungguhnya 3.650.000 dikurang biaya overhead pabrik tetap pada kapasitas normal 5.200 dikali 300 yaitu 1.560.000 dikurang biaya overhead pabrik variabel sesungguhnya yang sudah diketahui di soal yaitu 2.090.000 dikurang biaya overhead pabrik variabel yang dianggarkan pada jam yang sesungguhnya dicapai yaitu 5.100 jam dikali 400 sebesar 2.040.000. Semuanya dikurang memiliki hasil selisih pengeluaran yaitu 50.000. Untuk selisih kapasitas, kapasitas normal 5.200 jam, kapasitas sesungguhnya 5.100 jam, kapasitas yang tidak terpakai yaitu 100 jam. Kapasitas tidak terpakai ini, kapasitas normal dikurang kapasitas sesungguhnya. Selanjutnya tarif biaya overhead pabrik tetap yaitu 300 per jam. Maka selisih kapasitasnya itu 30.000. Selanjutnya selisih efisiensi. Selisih efisiensi ini ada jam standar 5.000 jam, jam sesungguhnya 5.100 jam, selisih efisiensinya yaitu 100 jam. Tarif biaya overhead pabrik 700 per jam. Maka selisih efisiensinya yaitu 70.000. Jadi di model 3 selisih ini kita jumlahkan semua, selisih pengeluaran yaitu 50.000, selisih kapasitas yaitu 30.000, dan selisih efisiensi 70.000, hasilnya 150.000. Dan yang terakhir, model 4 selisih, yaitu model 1 selisih yang dipecah menjadi 4. Selisih pengeluaran yaitu 50.000 tadi yang sudah dihitung di model 3 selisih, selisih kapasitas 30.000, dan sekarang kita cari untuk selisih efisiensi variabel 100 dikali 400, hasilnya 40.000. Selisih efisiensi tetap 100 dikali 300, hasilnya 30.000. Maka total selisih biaya overhead pabrik yaitu 150.000. Sama hasilnya seperti menggunakan model 1 selisih, 2 selisih, 3 selisih. Sekian jawaban saya mengenai soal diskusi online pertemuan keempat yang diberikan oleh Bu Muhani. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.